dalam kehidupan kita hati-hati. Ya, kita semua pemimpin punya wewenang, punya otoritas. Kadang-kadang kita pakai itu untuk mengancam orang, untuk menyuruh orang diam, menakut-nakuti orang dan segala macam. Jadi Elisa bersinar bukan karena dia cari nama buat dirinya sendiri dengan bersaing atau menjelekkan pemimpin yang lain, tetapi justru melengkapkan kerjaan pemimpin yang lain. Tuhan bisa pakai siapapun, orang itu baik, orang itu jahat, untuk menggenapkan supaya tuntas apa yang dia maksudkan. Pasal 13 dan 14 ini saya beri judul Saudara dan Pemimpin Sebelum Saudara, atau pemimpin yang lain yang mungkin sedikit lebih dahulu dari saudara. Ada 2 atau 3 topik yang saya ingin berbagi. Yang pertama, saya mempelajari apa yang membuat Amasya jatuh. Ya, apa yang menyebabkan kejatuhan Amasya? Amasya itu anaknya Yoas. Yoas adalah raja Yehuda yang paling muda, umur 7 tahun jadi raja, memerintah 40 tahun. Ya, lama sekali. Tapi dia tidak finish well, tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Pada akhir hidupnya dia dibunuh oleh orang-orang yang jengkel karena dia menyembah berhala lagi, dia tidak berterima kasih kepada Yoyada yang membesarkan dia, yang menyelamatkan dia, dan dia tidak dikubur di antara raja-raja. Anaknya sama, mulainya bagus, ya, tapi ujungnya jelek. 2 orang ini, Yoas dan Amasya, bukan hanya 2 pemimpin yang seperti ini, mulainya bagus, ujungnya tidak bagus. Zaman sekarang pun banyak orang yang mulainya berapi-api, ujungnya cuma asapnya aja yang ketinggalan. Orang yang mulainya sungguh-sungguh, ya, kemudian hari jadi melempem dan berakhir dengan tidak bagus. Yang menyebabkan apa? Kita belajar kasusnya Amasya yang menyebabkan kejatuhannya sehingga he did not finish well, tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada 5 poin. Nomor 1 yang kita sebut resentful. Resentful bahasa Indonesia adalah marah, pahit, benci, dan vengeful, artinya dendam. Ya, dia simpan kemarahan, kepahitan, kebencian, dan dendam. Dikatakan segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, 14 ayat 5, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Jadi dulu ayahnya mati, dibunuh oleh pegawainya karena pegawainya lihat raja ini membunuh Sakaria, anaknya Yoyada imam besar yang menyelamatkan dia, yang jadikan dia raja, justru anaknya dibunuh. Ya. Jadi orang-orang di bait Allah marah, dan kemudian dia merongrong bait Allah, Raja Yoas, sampai kemudian dia menyembah Baal dan segala macam, mengabaikan legasinya Yoyada. Lah si anak ini, Amasya, tidak melihat konteksnya. Dia cuma marah, dia benci, dia dendam, dia pahit. Ya. Kemudian cari kesempatan. Begitu ada kesempatan, dia balas dendam kepada orang-orang ini. Jadi yang nomor 1, kalau saudara
ingin mengakhiri pertandingan dengan baik, 4 hal ini harus disingkirkan dari hidup saudara. Anger, ya. Anger itu bukan asal mulutnya cerewet, bukan. Anger itu di dalam sini, ya. Disentil sedikit tersinggung, marah, itu di dalam sini kemarahannya, di hati sini, ya. Pahit, eh, gampang, ya, emosi, sumbu pendek, ya. Benci, dendam. Kalau mau mengakhiri pertandingan dengan baik, buang jauh-jauh 4 hal ini. Yang kedua, yang membuat Amasya jatuh atau tidak mengakhiri pertandingan dengan baik adalah dia ada problem dengan telinganya, pendengarannya. Problemnya apa? Dia tidak mau dengar. Ya, dikatakan di ayat 14, pasal 14 ayat 11, tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau dengar teguran Nabi, dia tidak mau dengar nasihatnya Raja di Israel. Akhirnya hancur, dihabisi hartanya, dihabisi umatnya. Karena tidak mau dengar. Orang yang tidak mau dengar itu pride, sombong. Dia merasa dia lebih tahu. Tanda lain orang yang sombong, kalau orang lain ngomong kita potong ngomongannya. Itu pride, sombong. Orang katup di mulut dan di telinga kita cuma satu. Kalau kita dengar, ya kita tidak ngomong. Kalau kita ngomong, biasanya kita tidak dengar. Ya. Jadi kalau kita banyak ngomong, ya ke Tuhan, ke orang lain, kita tidak dengar. Karena katupnya cuma satu. Nah, problemnya dengan Amasya ini, dia tidak mau dengar dan tidak bisa dengar karena sibuk ngomong terus. Problem yang kedua, kalau sudah ingin tetap mengakhiri pertandingan dengan baik, finishing well, perhatikan baik-baik, belajar mendengar dengan efektif. Ya, pendengar itu belajar, ya, merendahkan hati, ya, untuk bisa tahu bahwa orang lain punya yang saya tidak punya. Jadi saya perlu dengar orang ini. Anak-anak, orang miskin, siapapun juga. Pasti mereka punya apa yang kita tidak punya. Mereka tahu apa yang kita tidak tahu. Dengan kerendahan hati kita belajar mendengar. Yang ketiga, dia tidak bersandar pada Tuhan, namun bersandar pada orang yang benci pada Tuhan. Ya. Dikatakan di 2 Tawarik 25 ayat 6. Ini ayat paralelnya di 2 Raja-Raja 13-14. Dia, yaitu Amasya, juga menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan upah 100 talenta perak. Waktu itu Israel meninggalkan Tuhan. Semua rajanya, 20 jahat semua. Ya, nyembah berhala. Jadi ini orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang menyembah berhala, diandalkan oleh Amasya. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan orang yang benci Tuhan. Dia jaga sama sekali perasaannya Tuhan. Ingin Tuhan disenangkan oleh hidup kita. Lah Amasya tidak, dia tidak mikir perasaannya Tuhan. Yang penting menang, yang penting sukses. Yang dia hire, yang dia sewa, yang dia andalkan orang yang benci pada Tuhan. Yang diajak kongsi sama saudara, orang yang benci Tuhan. Itu namanya tidak menjaga perasaannya Tuhan. Ya, tidak mengandalkan Tuhan. Yang keempat, dikatakan dia menyembah berhala di hari tuanya. 2 Tawarik 25-14, sesudah Amasya kembali dari mengalahkan orang-orang Edom, dia membawa ilah-ilah keturunan Seir. Seir itu gunung di Edom, dan mendirikannya sebagai ilah-ilahnya. Dia sujud menyembah ilah-ilah itu dan membakar dupa bagi mereka. Yang memberi dia kemenangan itu Yahweh, Allahnya orang Israel. Setelah dia menang, dia rampas ilah-ilahnya orang Edom, disembah. Dia tinggalkan Allah yang membuat dia menang, dia nyembah berhala-berhala ini. Nah, dalam kehidupan kita, apa? Kita punya banyak berhala. Mungkin bukan dari Edom, ya, tapi mungkin tidak tahu dari mana, dari bisa aja itu hobi kita, bisa aja itu orang, bisa aja itu hal-hal yang kita sukai, tapi sudah menjadi berhala buat kita. Artinya kita tidak bisa hidup tanpanya. Ya, kita puja dia. Banyak berhala dalam kehidupan kita. Ya.
Berhala bisa aja kerjaan, bisa aja hobi, bisa aja macam-macam. Nah, kejatuhan Amasya yang nomor 4 karena dia bawa pulang berhala yang memberkati dia untuk menang itu Allah, ya Yahweh. Tapi kemudian dia ambil berhala dari orang-orang yang kalah dan dia sembah. Buat kita implikasinya apa? Ada berhala enggak dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa terpisah daripadanya. Apakah itu YouTube atau apapun juga. Ya. Dan Amasya kemudian beralih seperti bapaknya Yoas menyembah berhala. Nomor 5, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan sewenang-wenang, mengancam Nabi Tuhan, pembawa pesan Tuhan. Di 2 Tawarik 25:16 dikatakan ketika Nabi itu sedang berbicara, menyampaikan pesan Tuhan. Ya, awas-awas, Tuhan sayang pada Amasya, diberi peringatan. Tapi kemudian Amasya berkata kepada Nabi itu, apakah kami telah mengangkat kamu menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah kamu mau mati dibunuh? Jadi Amasya buru-buru mendengarkan firman Tuhan, teguran Tuhan, malah kemudian yang menyampaikan firman Tuhan disuruh diem, pakai diancam lagi, pakai dihina lagi. Siapa yang angkat kamu jadi penasihat raja? Ya. Diam, kalau tidak diam kamu pengen mati memangnya. Ini penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan kita, hati-hati. Ya, kita semua pemimpin punya wewenang, punya otoritas. Kadang-kadang kita pakai itu untuk mengancam orang, untuk menyuruh orang diam, menakut-nakuti orang dan segala macam. Yang kedua, ini ceritanya tentang matinya Elisa. Saya lihat Elisa itu salah satu nabi yang spektakuler, mujizat yang dia buat banyak sekali. Ya, mungkin lebih banyak dari banyak nabi yang lain. Jadi kalau saya bayangkan dia mati, saya datang suruh bacakan eloginya gitu ya. Elogi itu kayaknya kata-kata pujiannya selama dia hidup, ringkasan jasanya semasa dia hidup. Maka eloginya akan seperti ini. Saya bayangkan saya hadir di saat penguburannya, maka saya bacakan euloginya Elisa. Ada 4 poin. Yang pertama saya katakan dia seorang pemimpin yang hidup dalam anugerah dan penuh pengucapan syukur. Kenapa saya sebut begitu? Ya sudah bayangkan sudah hadir di upacara pemakamannya Elisa. Ya saya nyampaikan eulogi kesan saya terhadap Elisa. Pemimpin yang hidup dalam anugerah, penuh ucapan syukur. Nabi ini nabi yang paling spektakuler dalam hal mujizat. Ya. Banyak hal yang dia buat. Dia juga bisa membelah sungai Yordan, ya, dia ngidupin orang mati, minyak janda yang sudah habis bisa terisi bayar utang dan segala macam. Banyak mujizatnya. Kapak yang tenggelam bisa naik lagi. Saat ini, saat ditulisnya pasal 13-14 ini, Elisa sedang sakit keras dan dia tahu sakit inilah akan membawa dia kepada kematiannya. Tapi kita tidak mendengar ada kepahitan, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada keluhan keluar dari dirinya. Dia bisa aja ngeluh ke Tuhan, ngomel ke Tuhan, protes ke Tuhan. Tuhan, aku nyembuhkan orang lain, kenapa aku tidak sembuh? Tuhan, aku bangkitkan orang mati, kenapa aku tidak dibangkitkan? Tapi semua tidak ada. Dia tahu hidup itu anugerah. Sudah bisa hidup sekian lama dipakai Tuhan, ngucap syukur. Tidak ada protes, tidak ada kecewa, tidak ada pahit keluar dari mulutnya dia. Di pasal 13 ayat 14, 2 Raja-Raja, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya dia ngerjakan tugasnya, membangun pemimpin-pemimpin lagi. Tidak untuk mengeluh, ya kata-kata terakhirnya bukan mengeluh, bukan marah, bukan kecewa. Ini pemimpin yang penuh anugerah, ya hidup dalam anugerah dan penuh ucapan syukur. Nomor 2, ini pemimpin yang tidak pernah kendor, tidak pernah menyerah, relentless. Seorang mentor yang penuh dedikasi. Dia mempergunakan setiap kesempatan hingga menit-menit terakhir hidupnya untuk membangun kapasitas kepemimpinan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dia buat sebelum dia mati? Dia
dapat kesempatan untuk membangun Raja Yoas yang dari Israel. Dia minta ambil panah, panahkan keluar, panahkan ke bawah. Dia ingin nolong raja ini untuk bisa punya visi yang besar, bisa punya iman yang besar. Terus kemudian dia beri nasihat, dengan memukul 5 atau 6 kali, engkau akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Namun sekarang hanya 3 kali saja engkau mengalahkan Aram, karena dia cuma nembak panahnya ke tanah 3 kali. Jadi relentless sampai menit terakhir, dia bukan pakai untuk dirinya sendiri, dia cari kesempatan bagaimana bisa membangun orang lain, adding value kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Memberi pengajaran, didikan, nanti ke depan kamu belajar dari peristiwa ini. Nomor 3, kita tahu dampak hidupnya melampaui umurnya di atas bumi ini. Jadi tadi saya sudah katakan, waktu saat mayat itu menyentuh tulang-tulang Elisa, dia hidup kembali, berdiri di atas kedua kakinya. Jadi apa yang ditinggalkan, ya ini menurut saya bukan tulangnya itu saja, kalau buat kita sekarang adalah apa yang sudah tinggalkan, entah itu berupa kesaksian hidup, atau buku, atau video, atau apapun juga, sudah mati. Tapi video saudara, YouTube saudara, buku saudara, ingatan akan saudara bisa menghidupkan orang lain. Ya, orang yang mati rohaninya setelah saudara mati, saya mati, masih bisa dihidupkan, di-revive kembali hidupnya, rohaninya, dengan baca buku saudara, lihat video saudara, mengingat akan kesaksian hidup saudara, bisa. Ya, remain saudara, apa yang tertinggal, ingatan akan saudara. Mungkin orang yang saudara mentori, buku, YouTube video, itu kemudian punya kapasitas, kemampuan dipakai Tuhan untuk menghidupkan orang mati lagi. Mungkin bukan fisiknya mati, tapi rohaninya mati, semangatnya mati, bisa hidup lagi. Yang terakhir, keempat, dia bersinar, si Elisa ini, bukan dengan bersaing atau mengalahkan pendahulunya. Banyak orang diangkat jadi manajer baru, direktur baru, pendeta baru, supaya dia kelihatan hebat, maka dia menjelekkan atau ingin mengalahkan, bersaing dengan pendahulunya. Ya, ingin kelihatan lebih hebat dari pendahulunya. Semua orang ingin dikenal hebat dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain, pemimpin yang lain, pendahulunya. Tapi Elisa beda. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19, Tuhan berkata kepada Elia, pendahulunya Elisa, pergi kembali ke jalanmu, kamu akan mengurapi Elisa jadi penerusmu, Hazael jadi raja Aram, Yehu jadi raja Israel. Sampai matinya Elia, Hazael dan Yehu belum disebut. Yang akhirnya mengurapi Hazael dan Yehu jadi raja bukan Elia, tapi Elisa. Jadi Elisa bersinar bukan karena dia cari nama buat dirinya sendiri dengan bersaing atau menjelekkan pemimpin yang lain, tetapi justru melengkapkan kerjaan pemimpin yang lain. Dia mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan kepada Elia, mengurapi Hazael, mengurapi Yehu. Ya, tanpa pakai namanya, dia pakai namanya Elia. Jadi ini bagian keempat teologinya Elisa. Orang ini hebat. Ya, dia menyelesaikan tugasnya Elia supaya Elia disebut sebagai pemimpin yang menuntaskan semua amanat Tuhan, mengurapi Elisa, Yehu, dan Hazael. Padahal Elia tidak, tapi dikerjakan oleh Elisa demi atas nama untuk pendahulunya, yaitu Elia. 4 hal ini teologinya. Saudara pernah nggak menghormati pendahulu saudara, atau pemimpin sebelum saudara, atau pemimpin lain di sekitarmu, bukan dengan bersaing, menjelekkan mereka sehingga sudah kelihatan bersinar, tetapi dengan melengkapkan, ya, melengkapkan tugas atau misi mereka atas namanya. Jadi bukan saudara yang cari nama buat dirimu, engkau kerjakan pendahulu saudara, ya, meneruskan apa yang baik, menyelesaikan apa yang belum selesai, entah itu pendahulu atau pemimpin lain. Yang mestinya biasanya orang dunia akan merasa saudara bersaing, jatuhkan dia supaya kelihatan bersinar, tapi justru saudara
menolong dia menyelesaikan, sehingga saudara kemudian akan makin bersinar karena completing, bukan competing, bukan bersaing, tapi melengkapkan apa yang pemimpin lain atau pendahulu saudara sudah kerjakan. Yang terakhir yang saya pelajari dari dua Raja-Raja 13 dan 14 adalah tiga hal yang Tuhan sendiri ajarkan. Bagaimana sih ciri-ciri kepemimpinan yang ilahi? Kepemimpinan seperti yang didemonstrasikan Tuhan di dalam dua pasal ini. Ya. Yang kalau kita pemimpin ilahi, ya pemimpin yang takut Tuhan, harusnya juga menjadi ciri-ciri buat kita. Yang pertama, di dalam pasal 13, 2 Raja 13 ayat 23, dikatakan Tuhan mengasihani dan menyayangi mereka, sehingga dia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kita tahu Israel ini rajanya bukan raja yang baik. Ya, pemimpinnya jelek, maka kerajaannya semua jelek. Tetapi Tuhan berbelas kasihan. Dia tolong, dia bebaskan mereka dari penindasan orang Aram. Karena apa? Karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi yang pertama, yang penting, yang Tuhan demonstrasikan, ajarin kepada saya, pada kita semua, pemimpin yang ilahi itu faithful, setia. Kalau dia faithful, setia, dia dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kita bisa bersandar di pundaknya, reliable. Ya. Orang ini dapat dipercaya karena apa? Karena dia loyal, tidak akan betray, tidak akan mengkhianati teman satu tim atau teman-temannya yang lain atau organisasinya. Dia loyal pada temannya, loyal pada timnya, setia. Dan yang kedua, semua yang dia janjikan dia penuhi. Apa yang dia katakan dia lakukan. Ya, orang dipercaya kalau apa yang dia omongkan dia kerjakan. Hal-hal kecil. Saudara janji ya kepada teman saudara, nanti malam aku kirim, aku email. Temennya nungguin sampai ngantuk-ngantuk nungguin di depan komputer, enggak ngirim. Itu masalah dapat dipercaya apa tidak, saudara. Waktu-waktu yang lalu kalau ada orang janji sama saya akan berikan reportnya hari ini. Maka saya tunggu sampai jam 12 malam. Kalau enggak datang ya, wah bisa dipercaya lagi enggak hal-hal seperti ini. Jadi faithful itu artinya semua yang saya katakan, saya janjikan, saya penuhi. Dengan demikian orang bisa percaya omongan saya. Satu itu, dua adalah loyal. Tidak akan mengkhianati teman, tidak akan mengkhianati tim kita sendiri. Ya, itu yang ditunjukkan Tuhan. Ya, dia sudah berjanji pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Walaupun keadaan waktu itu rajanya jahat, ini nyembah berhala, tapi dia tetap tolong mereka karena apa? Karena janjinya. Dia tidak mau ingkari. Yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan tentang kepemimpinan kepada saya lewat dua pasal ini adalah compassionate, berbelas kasihan. Dikatakan Yoahas memohon belas kasihan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkannya sebab, ya, kata sebab ini penting. Sebab dia melihat penindasan Israel karena Raja Aram menindas mereka. Jadi Tuhan menjawab doanya Yoahas bukan karena Yoahas suci, bukan karena Tuhan berkenan pada Yoahas, bukan karena doanya panjang, doanya hebat, tidak. Ya, bukan karena apa-apa yang Yoahas, tidak. Karena Tuhan berbelas kasihan melihat orang tertindas. Tuhan Allah mengurapi aku karena untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang tertindas, orang yang miskin, orang yang buta,
dan segala macam. Waktu tunggal panggil Musa karena dia dengar cerita penderitaan orang Israel di Mesir. Jadi Tuhan kita itu menunjukkan pemimpin itu harus welas asih, compassionate. Betul harus manage semua efisien, efektif, tetapi tetap harus ada compassion heart. Pemimpin ilahi compassionate. Ya, jadi bisa tersentuh oleh penderitaan orang, oleh oppression, kesengsaraan orang lain. Saudara pemimpin ilahi, saya pemimpin ilahi. Yang pertama adalah faithful. Nomor dua, compassionate. Nomor tiga, follow through. Follow through itu artinya apa yang ada diteruskan sampai tuntas. Tidak dibiarkan mangkrak gitu kira-kira. Semua omongan janji diteruskan sampai selesai. Semua pekerjaan diteruskan dan tidak berhenti tengah jalan. Tuhan bisa pakai siapapun. Orang itu baik, orang itu jahat untuk menggenapkan supaya tuntas apa yang dia maksudkan. Di dalam 14 ayat 25, dua raja-raja, dia mengembalikan wilayah Israel mulai dari jalan masuk Hamat sampai ke laut Araba. Dia kembalikan kepada orang Israel yang tadinya diambil oleh orang Aram, dikembalikan kepada orang Israel yang dipakai raja yang jahat untuk mengembalikan ini. Tapi apa? Sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel melalui hambanya Yunus, anak Amitai dari Gad-Hefer. Jadi Tuhan sudah memakai hambanya si Yunus bernubuat ya bahwa tanah-tanah yang diambil Aram akan kembali semua seperti tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan follow through apa yang disampaikan lewat Yunus. Dia bisa pakai orang jahat, bisa pakai orang baik, bisa pakai apapun juga. Tapi Tuhan tidak membiarkan hal mangkrak. Apa yang dia sudah sampaikan lewat nabinya, dia akan tuntaskan dengan berbagai cara. Jadi saya belajar dari Tuhan, ya sama. Apapun yang Tuhan percayakan, jangan dibiarkan berhenti tengah jalan atau mangkrak. Harus ada follow through. Rapat keputusan, jangan cuma ditulis di notulen, tapi ada follow through-nya. Sampai jadi kenyataan apa yang diputuskan di rapat. Ini ada quote bagus dari Catering. Dikatakan, it is the follow through that makes the great difference between ultimate success and failure. Because it is so easy to stop. Bahasa Indonesianya, menindaklanjuti hingga tuntas adalah pembeda terbesar antara orang yang mencapai puncak keberhasilan dan orang yang gagal. Karena begitu mudah buat orang untuk berhenti di tengah jalan. Cobaannya, tawarannya banyak untuk kita berhenti tengah jalan. Ayat yang Tuhan ingatkan berkaitan dengan follow through ada di Ibrani 10 ayat 13. Tetapi kamu harus terus bertekun atau terus berjuang. Tetap mengerjakan, bukan tetap nunggu, tapi tetap mengerjakan rencana Tuhan. Sehingga kamu akan berada di atas, di sana, saat janji Tuhan itu digenapkan. Tapi kamu harus terus bertekun, follow through. Semua yang dimulai, di follow through. Semua yang diputuskan, di follow through. Semua yang diucapkan, di follow through. Ditindaklanjuti, ya, sampai tuntas. Ya. Sehingga apa? Pada saat Tuhan menggenapkan janjinya, saudara ada di sana. Tuhan menggenapkan janjinya kapan? Ya di ujung sana, di garis finish. Saudara ada di sana.